Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an Rabbi tabarakallahu ta'ala qala an Rabbi innallaha sa'amani Gusti Allah ku kataba nulis mesti nakdir sapa Allah hasanatin kebagusan wasayatilan biro-biro kealanan summa bayana mengkono limerti lagi sapa Allah dalika ing mengkono hasanah wasayiat faman hamma bihasanatin faman mengko bisapane wong iku hamma nejo sapa man bihasanatin kelawan kebagusan falam ya'malha mongko orang lakoni sapa man ha ing kebagusan kata bahha mongko nulis mongko nyatet ha ing hasanah sapa Allah indahu ing dalem saniman kesehatan ing kebagusan kamilatan kang sempurna. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an rabbihi, berarti hadis qudsi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, inna Allah kadabal hasanat wa sayyiat, sesungguhnya Allah telah menakdirkan daripada kebagusan dan kejelekan, baik daripada kebagusan dan kejelekan sudah ditakdirkan oleh Allah, wis dipesti dening Allah. Summa bayyana dzalika, maka Allah memperjelaskan daripada apa yang telah dipastikan oleh Allah tentang kebaikan dan kejelekan tersebut. Wa man hamma bi hasanatin falam ya'malaha kataballahu indahu hasanat kamilatan. Siapa orang yang ngejo atau memutuskan daripada menjalankan kebaikan, falam ya'malha, tetapi dia itu tidak menjalankan kebaikan tersebut, maka Allah menulis baginya adalah satu kebaikan yang sempurna. Jadi ketika ada seseorang muslim ini niat nejo kebagusan, kebaikan, umpamanya malam hari ini kita niat besok saya mau baca Quran 2 juz, sudah niat, sudah nejo, hamman ini sudah memutuskan, tetapi dia besoknya ada halangan karena sakit atau karena sesuatu yang menghalang sehingga tidak bisa mengerjakan baca Quran, maka baginya ditulis oleh Allah mendapatkan kebaikan, satu kebaikan yang sempurna, walaupun toh dereng menjalankan amal tersebut. Cuma niat tok, nejo tok kebagusan, ketika itu siangnya tidak bisa menjalankan apa yang telah diniatkan untuk malam harinya itu, maka baginya ditulis oleh Allah satu kebaikan yang sempurna, senajan toh bukan menjalankan kebaikan tersebut. Wa in hama biha fa'amaliha, wa in hamala lamun nejo sapa man biha kelawan hasanah fa'amilaha mongko nuli ngamalno sapa man ha ing hasanah katabaha mongko nulis ha ing hasanah sapa Allah Gusti Allah indau ing dalem sandinge man asyara hasanatin ing 10 kebagusan ila sab'i mi'atin sampai 700 kebagusan difin ingkang dipikil-pikilaken ila at'afin kasyiratin maring piro-piro tikelan sing akeh. Jadi siapa orang yang niat sudah nejo kebaikan, sudah niat kebaikan sehingga siangnya dia bisa menjalankan kebaikan tersebut, maka baginya ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 10
daripada kebaikan. Jadi niat setunggal melakukan kebaikan satu, al hasanatu bi asyri amsalihha, dibalas dari Allah dengan 10 kebaikan. Ia adalah rahmat saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang disampai dibalas oleh Allah sampai 700 kebaikan. Bahkan banyak daripada itu ditikel-tikel lagi dari Allah lebih daripada 700. Contohnya nopo? Contohnya kados tiyang kang maca subhanallah. Maca subhanallah sepisan, Gusti Allah memberikan 10 daripada derajat kebaikannya. Pahala 10. Maca subhanallah sepisan mawon. Terus enten sing ditekel lagi nyampe 20 kebaikan, 20 derajat, 20 pahala. Kados dene maos la ilaha illallah, mau sepidang iki ditekel lagi dening Allah nyampe 20 kebaikan. Enten lain sing ditekel lagi nyampe 20 derajat. Kados dene bener-bener maos alhamdulillah, yang diamos alhamdulillah sebesar balas dari Allah 30 daripada pahala dari sisi Allah Subhanahu. Bahkan ada yang nyampe 700, ada yang 50 kebaikan, yaitu ketika membaca Al-Quran, mau artinya maka bahagiannya satu huruf sama dengan dikatakan oleh Allah 50 kebaikan. Atau membaca Al-Quran tidak tahu artinya, tetapi dalam keadaan dia kembali dan ketika Al-Quran ini dibaca ketika sholat, di dalam sholat membaca Al-Quran, satu hurufnya kita lagi sampai 100 daripada satu huruf. Nah, surat itu surat Al-Baqarah. Ini cantik itu, atau Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya 19. Satu huruf itu 100 kali 19. Jadi rahmat saking Allah Subhanahu. Enten malih sing ditulis dening Allah nyampe daripada 700 tikelan, 700 pahala satu amalan ketika dibaca mendapatkan daripada pahala saking Gusti Allah nyampe 700. Jadi maus la ilaha illallah wa nyampe 700, yaitu orang yang beramal mengirim daripada dana untuk perang fisabilillah. Orangnya tidak datang, tapi hartanya itu sebagainya dikirimkan untuk fisabilillah, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu rupiah ketika lagi beramal nanti itu. Ada yang nyampe 7.000 daripada ditelan malih. Begitu orang yang berperang di sisi Allah dengan hartanya sendiri, maka orang ini 1 rupiah akan dibalas oleh Allah mencapai 7.000 daripada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada malih bacaan ketika dibaca ini ditikelake oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nyampe 1 juta. Ini penting ya, karena nanti bisa menjadi yaumul pembalasan kita menghitung daripada amal kita ini butuh daripada pahala kita. Karena nanti ketika kita ditimbang kebaikan kita dan kejelekan kita ini akan dipasti. Kita kejelekan ini, dosa-dosa yang kita jalankan ini akan diambilkan pahala dari kita. Tetapi kalau stok daripada pahala kita ini banyak, maka kalau di dunia tidak penting ya. Tapi nanti kalau di alam kubur, di yaumul jannah, bisa kita membutuhkan daripada pahala yang banyak, yang mana bisa memandiri daripada dosa-dosa kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada amalan yang mana ketika dibaca dibikin lagi oleh Allah satu juta, yaitu ketika orang yang masuk ke pasar mau membaca daripada satu bacaan ini, maka akan dibikin lagi oleh Allah sampai satu juta. Mereka la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut yadil khair wa huwa ala kulli syai'in. Satu kali ketika masuk pasar, maka pahalanya sampai satu juta, bahkan para wali itu banyak, para wali harus untuk pasar, sahur ke pasar. Tujuannya apa? Kerjaan di kerangkanya harus mencari titelan-titelan pahala dari Allah Subhanahu. Untuk malah amalan ketika dibaca 11 kali dipikir lagi oleh Allah nyampe 2 juta. Amalan ini pendek banget. Menikah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan somatan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dibaca 11 kali maka pahalanya dipikir lagi dengan Allah nyampe 2 juta pahala. Masya Allah. Ini saking rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in hama bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu inda hasanat kamilatan. Dan siapa orang yang ngejol, yang memutuskan dalam hatinya menjalankan sesuatu perkara yang jelek, falam ya'malha, maka dia tidak menjalankan daripada perkara tersebut, kata bahwa indahu hasanatan kamilatan, maka baginya ditulis oleh Allah satu kebaikan yang itu. Wong ini belum niat ya. Tetapi ketika pas waktunya kami melakukan perkara yang itu, yang baik bersatu, tidak baik bersatu. Betul kecil. Tetapi niatnya karena takut kepada Allah. Ketika punya yang besar seperti itu, rasa takut kepada Allah, maka dia mendapatkan satu makna yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilha kataballahu sayatan wahidatan. Dan siapa orang yang mempunyai niat di dalam hatinya kejelekan, sehingga dia menjalankan daripada niat tersebut, maka baginya Allah menulis daripada satu kejelekan. Nak niat elek ditulis tunggal, niat elek nglakoni niku ditulis tunggal dini Allah. Bahkan wonten para ulama dalam kitab, ketika belum 6 jam nglakoni perkara elek, kok durung 6 jam piyambakipun tobat, insyaallah niku berarti tidak nyampe akhir itu nulis sudah dihapus oleh Allah karena taubatnya tersebut sebelum nyampe di saking Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diperoleh umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sedikit memberikan manfaat mereka dalam manfaat sendiri dan surat yang mustaqil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.